Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Missing Other Side. Drama ini mengisahkan tentang sebuah desa yang ditinggali oleh roh orang-orang yang dinyatakan hilang saat mereka masih hidup. Desa itu bernama Kompleks Industri 3, di mana Kang Eun-sil yang diperankan oleh Lee Jung-eun, Oh Il-yong yang diperankan oleh Kim Dong-hui, dan roh lainnya hidup dengan beragam aktivitas layaknya manusia biasa. Suatu hari ada kasus mayat hilang yang menggemparkan penduduk desa Kompleks Industri 3. Hal ini pun membuat Kim Wook yang diperankan oleh Go Soo, Jang Pan-suk yang diperankan oleh Hu Jun-ho, dan Lee Jung-ah yang diperankan oleh An So-hee tertarik untuk memecahkan misteri itu sekaligus membantu detektif Shin Jun-ho yang diperankan oleh Ha Jun dalam mengusut tuntas kasus ini. Pada proses penyelidikan, mereka menemukan banyak keanehan dan fakta baru yang mencengangkan, hingga pada akhirnya keenam orang yang terlibat dalam kasus ini mengalami hal yang mengerikan. Nah, awal mulanya Il-yong menjadi roh yang bisa masuk ke Kompleks Industri 3 adalah ketika dia ditikam dan tubuhnya diculik oleh orang tersebut. Tidak ada yang tahu apakah Il-yong ini masih hidup atau sudah meninggal karena tubuhnya belum ditemukan. Ada satu orang yang mengetahui di mana tubuh Il-yong disembunyikan, namun orang tersebut juga dibunuh, dan ketika roh orang tersebut hendak menyampaikan sesuatu kepada Il-yong mengenai jasadnya, jasad si pembunuh tadi ini ditemukan, jadi rohnya pun ikut menghilang. Jadi dalam drama ini, para roh ini akan bergentayangan hanya ketika jasadnya belum ditemukan. Jadi ketika nanti jasadnya ini berhasil ditemukan dan mereka dimakamkan dengan layak, roh mereka ini juga akan hilang dari Kompleks Industri 3. Nah, selama menjadi roh, Il-yong ini berusaha untuk mencari tubuhnya, dan suatu hari ada petunjuk mengenai keberadaan tubuh Il-yong. Ternyata Il-yong ini dirawat di suatu tempat dan berada dalam keadaan koma. Karena keberadaan tubuhnya mulai diketahui, roh Il-yong pun perlahan mulai menghilang dari Kompleks Industri 3. Nah, si cewek tua ini, dia adalah senior Il-yong yang tinggal di Kompleks Industri 3, dan jasad dia sampai saat ini juga masih belum ditemukan. Dia sangat sedih dan terpukul karena tanpa aba-aba Il-yong menghilang begitu saja, bahkan dia belum sempat memeluk dan mengucapkan selamat tinggal yang benar kepada Il-yong. Selama berada di Kompleks Industri 3, dia sudah menganggap Il-yong seperti anaknya sendiri. Di dunia lain, jadi ini dunia manusia dan berada di luar Kompleks Industri 3. Jadi di sini Il-yong bertemu dengan Wook. Wook ini menceritakan tentang mimpinya yang menunjukkan keberadaan tubuh Il-yong. Belum selesai bercerita, tiba-tiba Il-yong juga menghilang dari hadapan Wook dan membuat Wook ini bingung sekaligus khawatir. Wook pun kemudian mengingat tempat yang kemungkinan besar menjadi tempat disembunyikan tubuh Il-yong, yaitu di rumah yang sebelumnya tidak bisa Il-yong masuki. Karena Il-yong ini sebelumnya bisa menerobos masuk kemana aja, cuma pas di rumah tersebut rohnya ini kayak memantul gitu. Nah, Wook ini pun terus memikirkan segala kemungkinan dan juga masih bingung kenapa Il-yong tiba-tiba menghilang. Nah, selama koma di rumah tersebut, Il-yong dirawat oleh seorang wanita. Wanita tersebut juga tidak mengetahui siapa orang yang menyuruhnya untuk merawat Il-yong. Dia hanya menerima pesan dan bayaran dia dikirimkan melalui paket bersama dengan seperangkat alat dan bahan kebutuhan untuk pengobatan Il-yong. Namun perawat tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi karena merasa takut dengan segala keanehan yang mulai terjadi. Di sisi lain, Wook yang merasa yakin kalau Il-yong ada di rumah tersebut langsung berlari dan terus membatin agar Il-yong menunggunya. Dan ternyata di rumah itu Il-yong sudah ditemani oleh si penjahat ini. Dia yang menyuruh orang untuk menusuk Il-yong, dan dalang dibalik segala kerusuhan yang telah terjadi adalah dia juga. Dia terus memperhatikan Il-yong berserta alat-alat yang menopang hidup Il-yong selama ini. Tidak lama kemudian, Wook juga datang di rumah tersebut. Di sisi lain, kapten dari Kompleks Industri 3 ini masih sangat terpukul dengan kepergian Il-yong yang sangat tiba-tiba. Dia juga sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi kepada Il-yong selanjutnya. Karena kalaupun Il-yong masih hidup, dia juga tidak bisa memastikan hal tersebut karena dia tidak bisa melihat dunia manusia. Wook sangat terkejut melihat kondisi Il-yong. Dari mulai tiba, Wook terus memanggil nama Il-yong dan menarik-narik tubuh Il-yong untuk bangun. Di sana, Wook terlihat sangat emosional karena selama 3 tahun hilangnya tubuh Il-yong, ternyata Il-yong berada dalam keadaan koma dan tanpa ditemani oleh siapapun. Wook merasa sangat frustasi karena Il-yong tidak merespon dirinya. Il-yong tetap memejamkan mata tanpa ada reaksi apapun. Beberapa saat kemudian, laki-laki yang berada di belakang Wook berbicara dan membuat Wook beranjak. Dia mengatakan banyak hal yang membuat Wook sangat marah. Terlebih lagi, Wook tahu kalau dia adalah dalang dibalik keadaan Il-yong yang sekarang. Pria tersebut pergi, dan pada saat Wook akan mengejarnya, tanda vital Il-yong memburuk dan mengalihkan perhatian Wook.
Ilyong pun dilarikan ke rumah sakit dan menerima perawatan di ruang ICU. Rekan-rekan Wook yang lain datang menyusul dan menanyakan bagaimana kondisi Ilyong. Wook pun menjelaskan kalau Ilyong sempat mengalami gagal jantung dan menerima CPR berkali-kali, dan untuk saat ini Ilyong belum sadar namun dia masih hidup. Wook merasa sangat putus asa karena Ilyong sudah koma selama 3 tahun dan tanpa menerima pengobatan yang layak. Dia ragu apakah Ilyong masih bisa bangun kembali atau tidak. Namun rekan-rekan Wook berusaha meyakinkan Wook kalau Ilyong pasti akan bangun, dan mereka juga memberikan beberapa contoh tentang kasus orang koma bertahun-tahun dan lebih lama dari Ilyong namun masih bisa bangun. Wook selalu menemani Ilyong dan selalu mengajaknya berbicara untuk menstimulasi Ilyong agar segera bangun. Namun sudah lebih dari 1 minggu sejak Ilyong menerima perawatan di rumah sakit, Ilyong belum juga sadarkan diri. Saat hendak beranjak, jari-jari Ilyong mulai melakukan gerakan kecil, namun Wook tidak menyadari hal tersebut. Di hari-hari berikutnya, Wook masih sangat setia mengunjungi Ilyong. Dia mengatakan bahwa akan memberikan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku yang membuat Ilyong menjadi seperti saat ini. Wook meminta Ilyong untuk segera bangun, namun Ilyong tetap tidak bergeming. Wook terus berbicara tentang beberapa hal di hadapan Ilyong, dan sesekali Wook menatap Ilyong dengan tatapan penuh pengharapan dan juga rasa kesedihan yang mendalam. Beberapa saat setelah Wook keluar dari kamar Ilyong, para dokter terlihat sangat buru-buru dan berbondong-bondong masuk ke dalam kamar Ilyong seolah terjadi sesuatu yang sangat genting. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.